warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, NIM D02240005. Di sini saya akan menjawab soal Islam Nusantara, dosen pengampu Bapak Rosadi. Di mana soal yang pertama itu adalah jelaskan bagaimana kajian fikih yang berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh konteks budaya dan tradisi lokal. Berikan contoh spesifik penerapan fikih lokal yang masih relevan hingga saat ini. Kajian fikih di Nusantara sangat dipengaruhi oleh konteks budaya dan tradisi lokal. Hal ini terjadi karena para ulama Nusantara memahami pentingnya mendekati masyarakat dengan cara yang sesuai dengan adat mereka, tanpa menyimpang dari ajaran Islam. Salah satu contoh penerapan fikih lokal adalah tradisi selamatan dalam masyarakat Jawa, di mana acara ini sering diadakan untuk mendoakan seseorang yang baru saja meninggal dunia. Walaupun acara ini tidak ditemukan dalam fikih klasik, praktek ini diterima sebagai bagian dari budaya yang mempererat hubungan sosial dan spiritual masyarakat. Contoh lainnya adalah tradisi Maulid Nabi yang dirayakan di berbagai daerah di Indonesia. Perayaan ini biasanya disertai dengan pembacaan syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW, seperti berjanji dan simtuduror. Meskipun hal ini tidak diwajibkan dalam Islam, tradisi ini menjadi salah satu bentuk dakwah yang memperkuat kecintaan umat Islam kepada Rasulullah SAW. Sehingga saat ini pendekatan ini relevan karena mampu menjaga keseimbangan antara hukum Islam dan budaya lokal, sehingga Islam tetap terlihat ramah dan tidak bertentangan dengan tradisi masyarakat. Nah, untuk soal yang kedua adalah dalam konteks Islam Nusantara, bagaimana kearifan lokal digunakan untuk menyesuaikan keputusan hukum Islam dengan keputusan masyarakat? Diskusikan pentingnya pendekatan ini dalam menjaga harmoni sosial. Dalam konteks Islam Nusantara, kearifan lokal memainkan peran penting dalam menyesuaikan keputusan hukum Islam agar relevan dengan keputusan masyarakat. Para ulama di Indonesia telah lama menerapkan konsep ini, di mana adat istiadat atau uruf yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat dijadikan landasan hukum. Contohnya adalah sistem musyawarah dalam mengambil keputusan bersama, yang sebenarnya merupakan prinsip Islam tetapi dimodifikasi sesuai budaya lokal di berbagai daerah. Pendekatan ini penting untuk menciptakan harmoni sosial. Misalnya, dalam penerapan zakat hasil panen, di beberapa daerah zakat disesuaikan dengan komoditas ulama yang ada, seperti sagu di Papua atau kelapa di Sulawesi. Dengan cara ini, masyarakat merasa bahwa hukum Islam tidak mempersulit mereka, melainkan membantu mereka hidup dengan baik. Hal ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam menghadapi perbedaan sosial dan budaya. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 tantangan utama yang dihadapi Islam Nusantara dalam menghadapi globalisasi dan radikalisme. Bagaimana pendekatan Islam Nusantara mampu menjadi solusi atas tantangan tersebut? Islam Nusantara menghadapi berbagai tantangan di era modern, terutama berasal dari globalisasi dan radikalisasi. Berikut adalah 3 tantangan utama. Yang pertama, globalisasi budaya. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tradisi lokal dapat mempengaruhi cara hidup umat Islam. Contohnya, budaya individualisme dan konsumerisme dapat mengikis nilai kebersamaan yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Nusantara. Yang kedua, radikalisasi pemahaman agama. Radikalisasi muncul dari pemahaman agama yang sempit, di mana kelompok tertentu menganggap hanya mereka yang benar. Pendekatan ini dapat memecah belah umat Islam dan menciptakan konflik di masyarakat. Yang terakhir, pengembangan teknologi dan informasi. Media sosial menjadi saluran utama penyebab informasi, termasuk informasi yang salah satu provokatif. Misalnya, berita hoaks tentang agama seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah persatuan. Nah, pendekatan Islam Nusantara yang menekankan modernisasi, toleransi, dan dialog menjadi solusi untuk menghadapi tantangan ini melalui pendidikan dan dakwah yang ramah. Islam Nusantara mampu mengajarkan nilai-nilai agama yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa kehilangan identitas lokal. Soal yang keempat, bagaimana Islam Nusantara telah membangun hubungan yang harmonis antara ajaran Islam dan semangat nasionalisme di Indonesia. Berikan contoh nyata peran ulama atau santri dalam memperkuat hubungan tersebut.
Islam Nusantara telah berhasil membangun hubungan yang harmonis antara ajaran Islam dan semangat nasionalisme di Indonesia. Hal ini terlihat dari perjuangan para ulama Nusantara dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Contohnya adalah resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang mendorong umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan sebagai bagian dari kewajiban agama. Selain itu, pesantren sebagai lembaga pendidikan khas Nusantara juga memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Islam yang ramah dan cinta tanah air. Santri diajarkan untuk menjaga persatuan bangsa sekaligus menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Praktek ini menjadikan Islam Nusantara sebagai model Islam yang tidak hanya relevan di Indonesia tetapi juga menjadi inspirasi negara lain. Soal yang kelima, jelaskan strategi yang dapat dilakukan oleh Islam Nusantara untuk menghadapi ancaman radikalisme di era modern. Berikan contoh implementasi strategi tersebut di kehidupan nyata. Islam Nusantara dapat mengatasi radikalisasi di era modern melalui berbagai strategi. Antaranya yaitu pendidikan moderat. Pesantren dan sekolah berbasis Islam harus menekankan ajaran Islam yang toleran dan moderat. Misalnya melalui pelajaran sejarah Islam yang menunjukkan bagaimana Islam berkembang dengan damai di Nusantara. Yang kedua, dialog antar agama. Mengadakan diskusi dan kegiatan lintas agama untuk memperkuat rasa saling pengertian antara umat beragama. Hal ini penting untuk mencegah kesalahpahaman yang sering terjadi di akar konflik. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Ulama dan tokoh Islam perlu aktif di media sosial untuk melawan narasi radikal dengan menyebarkan konten yang positif. Pembuatan video, tulisan, atau kampanye digital tentang Islam Nusantara yang damai dapat membantu memperluas jangkauan dakwah. Strategi ini harus diimplementasikan secara konsisten agar mampu membawa perubahan nyata di masyarakat. Soal yang terakhir, media memiliki peran yang signifikan dalam membentuk opini publik. Bagaimana peran media dapat memperkuat citra Islam Nusantara sebagai model modernisasi Islam di dunia? Sebutkan juga dampak negatif yang mungkin timbul jika media digunakan secara tidak bijak. Media memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik. Untuk memperkuat citra Islam Nusantara sebagai model modernisasi Islam, media dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mengangkat kisah inspiratif, menceritakan kisah-kisah ulama Nusantara yang berjuang untuk kebaikan umat, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang kedua, memproduksi konten positif, membuat film dokumenter, artikel, atau program televisi yang menampilkan Islam Nusantara sebagai agama yang damai dan harmonis. Namun media juga memiliki potensi negatif jika tidak dikelola dengan bijak. Contohnya adalah penyebaran berita hoaks atau narasi ekstremis yang dapat merusak citra Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, ulama, dan masyarakat untuk memastikan media digunakan sebagai alat dakwah yang positif. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.